Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Masa pendukung calon gubernur Sulsel terlibat bentrok saling lempar batu. Seorang pemuda babak belur dikeroyok orang tidak dikenal. Emak-emak menggendong balita menjadi korban jambret hingga terseret di jalan. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Dua kelompok massa dari kubu pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 dan nomor urut 2 terlibat bentrok di Jalan Andi Jema dan AP Petarani Makassar. Massa pendukung saling serang dengan lempar batu di jalan. Bentrokan terjadi antar massa pendukung pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan pecah sesaat sebelum debat kedua berlangsung. Ribuan massa pendukung calon yang berada di Jalan Andi Jema dan Jalan AP Petarani. Aksi saling lempar batu antara pendukung simpatisan paslon Cagup Cawagup Sulsel pada pelaksanaan debat di Hotel Claro Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Massa pendukung 01 di Jalan Andi Jema bergerak menuju pertigaan Jalan Andi Jema hingga Jalan AP Petarani sambil menyuarakan yel-yel dan menabung gendang. Sudah ricu. Ricu. Baku hancur. Massa pendukung paslon 02 yang berada di seputaran Jalan AP Petarani saling berdekatan, kemudian terjadi ketegangan dan berujung saling serang dengan menggunakan batu. Massa pendukung saling lempar menggunakan batu dan bambu hingga massa saling berhamburan mengamankan diri. Tampak dari rekaman video amatir warga, seorang pemuda mengalami luka hingga berdarah diduga terkena lemparan. Beruntung aparat keamanan dari kepolisian mampu meredam bentrokan antar pasangan calon. Pukul 2.40 waktu Indonesia Tengah, aparat dari Brimob dan Dalmas Polda Sulsel langsung melakukan tindakan pengamanan dengan cara memblokade, memisahkan massa pendukung yang saling serang, hingga situasi dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Debat pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan, tim pemenangan Dhani Ashar optimis masyarakat akan menentukan pilihan siapa pemimpin Sulsel 5 tahun mendatang berdasarkan visi dan misi serta program kerja yang dipaparkan. Debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di luar lokasi pelaksanaan debat awalnya berjalan aman dan kondusif. Sejumlah aparat keamanan tampak berjaga di Jalan Andi Jema, Makassar. Massa pendukung pasangan calon berbaju orange dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan pun tampak memadati jalan. Ketua tim pemenangan Dhani Ashar, Fauzi Andi Wawo, mengatakan dalam debat kedua ini masyarakat dapat melihat visi misi pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Ini kita selain memantaskan diri kita sebagai kandidat terbaik untuk Sulsel, kita juga mau masyarakat di Sulsel untuk membuka mata bahwa dalam memilih calon betul-betul harus melihat visi dan misi. Dan untuk saat ini kami sangat yakin di debat kedua ini kami bisa membuktikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa kami memang paling pantas dan paling unggul untuk dipilih menjadi gubernur dan calon wakil gubernur. Iya. Di luar sana banyak support dari warga Makassar khusus ini, apa ada yang dari daerah lain juga nih, Pak? Ya, ini kita mengundang 24 kabupaten kota untuk hadir karena mereka semuanya menganggap ini adalah debat terakhir yang bisa membuktikan bahwa kita memang menang dan insya Allah bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Insya Allah. Ya, berhubung suara yang di luar itu terdengar di dalam. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Jalannya debat kandidat di dalam, kami mohon di luar tetap tenang.
Menyusul pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, Lembaga Dakwah dan Kebijakan Publik Pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar menggelar dialog publik yang menghadirkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Pasalnya, kader Muhammadiyah ingin mendengarkan langsung visi misi dan program kerja para kontestan di Pilwalkot Makassar. Dialog ini diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu 9 November menghadirkan calon wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin, dengan panelis dari dekan dan dosen Udismu Makassar. Calon wali kota Makassar yang diusung Partai Perindo, Munafri Arifuddin, memaparkan pandangannya tentang kota Makassar dengan berbagai permasalahannya, serta program kerja yang akan dilakukan nantinya jika terpilih. Salah satu program unggulan Munafri Arifuddin bersama Alia Mustika Ilham adalah pengurangan beban biaya rumah tangga warga Makassar, salah satunya iuran sampah gratis. Kami mendapatkan kesempatan untuk bermain di Asia, tapi kita tidak punya standar stadion internasional. Barat dari kami ini bisa menjadi bahan kita untuk berdiskusi lebih detail lagi. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi juga hadir untuk berdiskusi dengan dosen, pengurus lembaga kampus, dan mahasiswa. Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi memaparkan visi misi menjadikan Makassar sebagai kota yang nyaman, inklusif, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan dalam harmoni. Keduanya juga menjawab pertanyaan panelis terkait dengan program pendidikan, infrastruktur, serta ekonomi digital. Di perjalanan dinas dan makan minum, Pak. Ini insya Allah kita kompres-kompres kita kompres ke sana, Pak. Mudah-mudahan dengan begitu ini pengeluaran yang biasanya tidak terlalu efektif di sini kami keluarkan. Selain itu juga mungkin untuk menaik pendapatan dan saya jawab terakhir ini kita terus dari bawah untuk kegiatan-kegiatan yang... Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 27 November 2024, para kandidat calon wali kota Makassar berkomitmen untuk mendukung pilkada serentak yang adil tanpa hoaks, serta mengimbau kepada penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pilkada damai. Pemilihan kepala daerah serentak Pilkada 2024 menuju Rabu 27 November tinggal beberapa pekan lagi. Seluruh pasangan calon kepala daerah telah melaksanakan sejumlah tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Seluruh pasangan calon kepala daerah dari gubernur, bupati, dan wali kota, serta masyarakat Sulawesi Selatan berharap penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan aman dan kondusif. Seperti harapan seluruh calon wali kota Makassar yang berkomitmen mendukung pilkada damai terkhusus di kota Makassar. Dan pemilu yang jujur, berkualitas dan damai, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang amanah. Mari kita jaga kota Makassar kita. Mari kita jaga pemilu ini. Mari kita rayakan bersama-sama pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dengan damai dan penuh sukacita. Tanggal 27 November 2024, pesta demokrasi untuk kita semua. Mari ciptakan pilkada damai, tanpa aksi anarkis, tanpa politik uang dan hoaks. Mari gunakan hak pilih tak, jangan golput. Itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, penyelenggara, aparat penegak hukum, dan juga seluruh pasangan calon untuk bersama-sama mewujudkan pilkada damai, pilkada yang fair, bebas dari intimidasi, bebas dari isu sara. Komitmen para calon wali kota Makassar ini diharapkan dapat menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan demokratis di kota Makassar. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang terbaik di daerah masing-masing pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Apes seorang pemuda di Makassar lapor polisi usai babak belur dikeroyok orang tidak dikenal. Hasil pemeriksaan sementara, kepolisian motif dilatar belakangi kesalahpahaman usai korban melintas mengendarai sepeda motor.
Seorang pemuda di Kota Makassar lapor polisi usai dikeroyok hingga mengalami luka memar bahkan berdarah di sekujur tubuh. Korban, Edwin, 19 tahun didampingi ayah serta sang kakak mendatangi kantor kepolisian Polrestabes Makassar. Di hadapan pihak kepolisian dalam kondisi wajah babak belur, korban menceritakan terkait kejadian yang menimpahnya. Aksi sadis komplotan orang tidak dikenal berawal saat korban tengah terlilit tunggakan penagihan pelunasan cicilan kendaraan bermotor miliknya. Korban yang terdesak akan hal itu mengabari rekannya untuk meminta bantuan. Kesepakatan untuk dibantu oleh rekannya ini membuat korban mendatangi lokasi janjian di sebuah rumah kos Jalan Landak Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Namun setiba di lokasi janjian, tanpa sebab sejumlah pemuda yang tidak dikenal diperkirakan berjumlah 6 orang menghampiri hingga menggiringnya ke salah satu rumah kosong tidak jauh dari lokasi janjian, kemudian menganiaya secara bergiliran. Bahkan dalam pengakuannya, barang korban turut diambil pelaku seperti rokok elektrik. Meski belum diketahui motif pasti aksi penganiayaan secara bergiliran ini, namun Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid menyatakan hasil pemeriksaan sementara motif dilatar belakangi kesalahpahaman saat korban melintas mengendarai sepeda motor menuju kosan rekannya. Teman saya ini, saya minta tolong ke dia, kemudian dia mau bantu saya. Nah, lama-kelamaan saya tidak balas chatnya, dia nelpon terus, chat terus. Dia suruh datang saya, bilang sekarang minta tolong kok. Kenapa tidak tidak ke sini juga. Aku itu rumah Palek, baru di sana kak, sampai kayak di sana ada temannya tunggu, kemudian rangkap bawa ke rumah kosong itu. Jadi awalnya dia berkunjung ke rumah temannya, di kos temannya. Kemudian datang sekelompok remaja sekitar 5-6 orang. Nah, itulah mungkin terjadi kesalahpahaman sehingga dilakukan pengeroyokan. Namun sampai saat ini motifnya tentu masih didalami karena masih dilakukan pemeriksaan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami keterangan korban dan mengumpulkan keterangan saksi di lokasi kejadian. Meski begitu, korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku hingga tidak terjadi korban lanjutan berujung aksi balasan bom babi buta rekan korban. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi emak-emak menggendong balita menjadi korban jambret hingga terseret di jalan. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Seorang emak-emak yang menggendong balita menjadi korban jambret di Kota Makassar. Akibatnya korban dan sang anak sempat terseret beberapa meter. Pelaku yang beraksi mengendarai sepeda motor terekam CCTV berhasil diringkus polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi penjamretan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Dalam video terekam aksi pelaku menarik handphone milik seorang wanita yang sedang berjalan bersama anaknya hingga membuat keduanya terseret di aspal. Berbekal rekaman CCTV yang dibawa, korban melapor ke Polrestabes Makassar membuat aparat kepolisian tim Jatan-Ras Polrestabes Makassar langsung berupaya untuk melakukan penangkapan. Petugas yang melakukan penyelidikan memperoleh informasi hingga mengetahui pelaku berada di rumah istrinya di perumahan Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Bebas, tanganmu. Hati-hati. Itu bang. Sana. Awas besi itu bang. Awas hati-hati besi. Masuk. Hei.
Berapa kali? Seminggu injak kepala sampai sana. Berapa kali Bang? Polisi pun langsung merangsek masuk ke dalam rumah pelaku yang diketahui bernama Reski, 32 tahun. Pelaku berhasil diringkus di belakang rumahnya. Untuk menghindari kehadiran petugas, pelaku bersembunyi kabur di belakang rumahnya, namun aksinya kalah gesit dengan petugas yang hadir. Saat diamankan, polisi yang berhasil menyita barang bukti motor yang digunakan serta pakaian pelaku saat melancarkan aksinya. Dari pengakuan pelaku, ia telah beraksi berulang kali di Kota Makassar dan menyasar wanita yang berjalan kaki pada malam hari. Polisi turut mengamankan satu penadah barang curian dengan total pelaku berjumlah 2 orang. Kejadian sekitar jam 2 dini hari kemarin ya. Jadi si korban ini baru kembali dari acara di salah satu tempat di Pantai Losari. Nah, kemudian dalam perjalanan pakai sepeda motor yang bersangkutan dijamret sampai sempat terseret oleh pelaku. Tapi alhamdulillah saat ini 2 orang pelaku sudah kita amankan. Barang bukti Pak? Ya, barang bukti seperti HP-nya korban, kemudian juga motor pelaku, dan tasnya korban juga sudah kita amankan. 2 pelaku yang diamankan Pak, ya. Apakah ada keterlibatan dengan aksi serupa? Sementara ini belum, walaupun dalam kurun waktu yang sama kita mengamankan sekitar 7 ungkap satu orang pelaku yang terkait dengan 7 TKP, tapi selama ini belum diketahui ada hubungannya atau enggak dengan pelaku ini. Selanjutnya pelaku bersama seluruh barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam dengan pasal 365 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, enaknya makan siang apa ya? Aku pengen makan berat, tapi juga pengen makanan ringan yang manis dan juga gurih. Nah, di kedai makan satu ini menyajikan aneka menu kari ayam maupun kari sapi dan juga menu cakwe dengan aneka topping. Saya pun penasaran seperti apa. Yuk ikutin saya. Anda berkunjung ke Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa menjajal kuliner di Kopi dan Roti 2 Kerbau. Kedai buka sejak pagi menawarkan hidangan istimewa. Perut belum terasa lapar, Anda sulit menolak aneka cemilan cakwe. Cakwe disajikan berbagai pilihan topping, rasa gurih, cakwe cakalang mayo, serta cakwe sapi 2 Kerbau. Mau rasa manis? Kedai ini juga menyajikan cakwe matcha dan coklat kacang. Setelah saya menikmati camilan, tentunya belum kenyang dong makan siangnya. Ini dia main course yang saya pesan di sini karena spesialis kari gitu kan ya. Bumbu di sini benar-benar otentik 2 Kerbau. Yuk kita coba bareng-bareng. Di sini juga menyediakan hidangan makanan utama. Suka rasa pedas? Coba mie sapi kari merah, ketupat ayam kari merah, bubur dengan taburan daging ayam dan sapi, hingga nasi pedas. Isi lauknya menggoda selera. Ada paru goreng, kulit ayam, telur goreng. Istimewanya nasi dicampur cabai serai serta daun jeruk. Kita ada kari dengan berbagai macam varian, topping, ada daging, ada ayam, ada ketupat juga mie. Terus ada cakwe, di sini cakwenya ada berbagai macam varian juga. Ada toppingnya, ada manis, ada asin. Tak perlu khawatir, meski hidangan cukup menggoda, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Mulai Rp10.000 per porsinya. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Herndarto, iNews melaporkan. Sekelompok wanita Minang berkumpul di rumah. Pasti ada hidangan istimewa dipersiapkan. Hidangan bukan terbuat dari santan seperti makanan Minang pada umumnya. Ikan sampade atau asam pedas tampil dengan keunikan rasa kuah.
Bahan utama ikan tuna segar, kentang, dan tomat. Racikan bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, dan cabai. Aroma wangi bumbu dari daun serai dan daun jeruk, serta lengkuas. Sementara sensasi asam gurih dari asam kandis atau belimbing wulu ditaburi sedikit garam. Penyajian ikan sampade begitu mudah. Seluruh bumbu dihaluskan, dimasukkan bersama air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan, kentang, dan potongan tomat. Menambah aroma wangi, jangan lupa masukkan daun ruku-ruku atau daun kemangi. Setengah jam ikan sampade siap disajikan. Rasa sampade itu kan yang menonjolnya kan asam, terus pedas dan gurih ininya. Pembagi selera. Kalau di daerah ini kan daerah dingin ini kan enaknya kan yang agak pedas, hangat-hangat. Nah, itu lebih mantap kita makan. Berkah merah ikan sampade tak hanya memanjakan lidah. Masakan tradisional ini memiliki kandungan gizi protein dan asam amino esensial, baik dikonsumsi untuk anak-anak dan orang dewasa. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghuni Istana Negara di Jakarta terhitung setelah dirinya resmi dilantik. Yang mencuri perhatian kehadiran Bobby Kertanegara, kucing gempal hewan kesayangan Presiden kita Prabowo Subianto juga akan menjadi penghuni istana. Sebelum masuk istana, Presiden Prabowo pun sempat menyapa kucing kesayangannya yang duduk di stroller dengan ukiran nama Bobby Kertanegara. Bahkan Bobby yang sudah bersama Presiden Prabowo sejak 2016 memiliki kamar khusus di Istana Negara. Kehadiran Bobby sebagai penghuni Istana Negara juga diperkuat dengan unggahan di media sosial dengan nama akun Bobby Kertanegara. Tim Liputan melaporkan. Bakso corong Merapi monster ini siap disantap. Dipotong di bagian atas, dilumuri sambal pedas, dan saat dibelah, wow, isinya tumpah meruah. Ada bakso-bakso ukuran kecil, daging iris, tetelan hingga telur, serta racikan saus sambal. Saking banyaknya isian, bakso ukuran monster ini cukup dimakan hingga 6 orang. Bakso corong monster hanya satu dari 93 varian menu di warung bakso Sera di Simo, Boyolali. Menu lainnya yang laris diburu pembeli ada bakso Merapi berbentuk tumpeng kerucut, mangkok Merapi, dan bentuk-bentuk unik lainnya. Yang pasti ukurannya semua jumbo dan paling cocok disantap ramai-ramai bersama keluarga. Harganya pun bervariasi mulai Rp10.000 untuk bakso kerikil hingga Rp1.000.000 per porsi untuk bakso super blenger. Khusus untuk bakso ukuran besar, pembeli harus pesan 1 hari sebelumnya. Tapi ini istimewa karena bentuknya itu yang beda, jadinya dari makannya juga kita lahap sekali, rasanya jadi makin enak gitu. Nah, penasaran mencicipi bakso viral ini? Jangan lupa mampir saat singgah ke Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Bersisik mirip buaya, tapi ukurannya lebih kecil. Inilah kadal buaya atau Cayman lizard. Hewan semi akuatik dengan postur eksotis ini mulai banyak diburu para penggemar reptil. Reptil yang berasal dari Amerika Selatan ini dibanderol dengan harga selangit. Sepasang indukan kadal buaya bisa dijual dengan harga Rp80 juta, sedangkan untuk anakan dibanderol Rp10 hingga Rp15 juta. Perawatan hewan ini relatif sangat mudah. Kadal Cayman makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan aslinya keong. Bisa juga diberikan potongan kecil ikan. Kandang cukup berisi air dan tambahan ornamen seperti batu atau kayu kering untuk bertengger atau berjemur. Postur tubuhnya, kalau kita tutupin kepalanya ya udah pasti mirip banget sama buaya gitu loh. Dan cara hidupnya dia
itu juga mirip sama buaya, gitu semi akuatik dia, menghabiskan banyak waktunya di dalam di air. Untuk penghobinya banyak. Cuman untuk pemasarannya sendiri kalau di Bali ya emang agak susah karena harganya pun mahal banget gitu loh. Untuk pemasaran reptil ini tidak hanya dijual kepada sejumlah pehobi di tanah air, namun juga dikirim hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sekilas, tanaman buah manggis yang tengah berbuah lebat ini tak berbeda dengan tanaman manggis pada umumnya. Namun siapa sangka tanaman ini adalah tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Adalah Sungedi, 55 tahun warga Tapen, Banjarnegara, Jawa Tengah yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti hobi dan usaha tabulam pot atau tanaman buah dalam pot, mulai dari jeruk, alpukat, jambu, sapote, mangga, dan buah-buah lainnya. Perawatan tabulam pot ini cukup mudah dengan memperhatikan pemupukan, penyiraman, dan perawatan ranting. Perawatan ini mutlak dilakukan karena tanaman buah ditanam dalam media yang kecil, sehingga nutrisinya harus terpenuhi. Pertama kita senang dulu. Kalau senang, insya Allah kita dalam merawat tidak merasa capek, tidak merasa terpaksa, sehingga kita dalam merawat tanaman tabulam pot dengan hati. Perawatannya sangat mudah, yang penting kita tahu jenis tanamannya, jenis apa, medianya apa. Hobi tabulam pot yang dijalani Sugedi ini menjadi peluang usaha di tengah semakin sempitnya lahan pertanian. Berbagai ukuran bibit tabulam pot pun tersedia, mulai dari yang masih kecil hingga tanaman dalam kondisi berbuah. Nah, bagi Anda yang memiliki pekarangan lahan sempit, menanam buah dalam pot ini bisa menjadi pilihan untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.